Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pesantren kilat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Pada pertemuan pesantren kilat kali ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita melakukannya dengan secara tatap muka. Untuk kali ini kita melakukannya dengan secara virtual ya. Karena belum memungkinkan untuk melakukan tatap muka ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap thalabul ilmi atau menuntut ilmu ya. Untuk kali ini pesantren kali ini Ibu akan mengawalinya dengan bertadarus ya, atau membaca Al-Quran. Surat yang akan kita baca sama-sama untuk kali ini yaitu surat Al-Qadar. Kita baca sama-sama ya. Sudah dipersiapkan Al-Qurannya? Silahkan dipersiapkan dulu Al-Qurannya ya. Kita awali pembacaan surat Al-Qadar ini dengan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu surat Al-Qadar ya. Apakah di antara kalian ada yang tahu makna yang terkandung dari surat Al-Qadar itu? Menjelaskan tentang apa surat Al-Qadar itu? Kita bahas sama-sama ya. Surat Al-Qadar di dalamnya menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar ya. Kenapa dikatakan memiliki keutamaan yang luar biasa? Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Nah, sebagai malam yang penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan yang membedakannya dengan malam-malam lain di bulan suci Ramadan ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke muka bumi dan memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu ya. Makanya disebut mempunyai keutamaan yang luar biasa itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya
Allah juga melapangkan rizki, ya. Allah melapangkan rizki bagi orang-orang yang senantiasa meminta dengan tulus pada malam Lailatul Qadar, tentunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan itu seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, malam Lailatul Qadar juga tadi dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Nah, karena malam ini tidak bisa disamakan dengan malam-malam yang lain, ya. Kemudian, nah sekarang apa yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut? Nah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memperoleh atau berharap memperoleh malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, ada 5 amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama yaitu kita melakukan iktikaf. Ya. Apakah iktikaf itu? Nah, iktikaf itu adalah berdiam diri, ya, berdiam diri di masjid, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berniat semata-mata hanya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam masjid itu tidak hanya berdiam diri, tapi melakukan beberapa amalan ibadah, ya. Nah, makanya dalam iktikaf itu memiliki beberapa syarat. Nah, yang pertama, ketika akan beriktikaf itu, yang pertama tentunya harus orang muslim, ya. Kemudian yang kedua baligh, yang ketiga dilaksanakan di masjid. Nah, baik itu di masjid jami ataupun di masjid biasa, boleh, ya. Kemudian yang kedua, amalan yang kita bisa lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar itu yaitu dengan memperbanyak doa. Ya, jadi ketika kita ingin meraih malam Lailatul Qadar itu, maka perbanyaklah kita untuk berdoa, ya. Memperbanyak berdoa di malam-malam sepertiga terakhir di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan peluang kita. Untuk meningkatkan peluang kita memperoleh malam kemuliaan Lailatul Qadar, ya. Bahkan Rasulullah sendiri memerintahkan kepada Ummul Mukminin yaitu Aisyah untuk berdoa di malam-malam tersebut. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Amalan apa yang harus aku ucapkan?" kata Aisyah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar maka perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu amalan yang bisa dilakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an atau bertadarus, ya. Nah, ini dengan niat hanya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'an di malam-malam sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, ya. Apalagi disertai dengan meresapi arti atau makna dari setiap ayat yang kita baca, maka itu akan lebih mendatangkan kehusuan kita dalam membacanya, ya. Kemudian yang keempat, amalan apa yang kita bisa lakukan yaitu menunaikan sholat malam, ya. Setelah kita melakukan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan tadarus, maka bolehlah tidur dulu, ya. Silahkan tidur terlebih dahulu, kemudian menjelang sahur bangun untuk melakukan sholat malam, ya. Nah, dengan ibadah sholat malam ini maka peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu akan lebih meningkat, ya. Boleh di dalamnya melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, ya, atau sholat taubat. Nah, itu, ya, dengan memperbanyak menunaikan sholat malam, insya Allah peluang untuk memperoleh malam Lailatul Qadar itu akan lebih meningkat, ya. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak taubat, ya. Memperbanyak taubat karena manusia itu kan tidak luput dari dosa, ya, dari salah. Maka
di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar ya, atau bertaubat. Nah, itu. Kemudian mohon ampun kepada Allah ya. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berkahnya akan sangat luar biasa. Nah, itulah amalan-amalan yang kita bisa lakukan untuk memperoleh peluang malam Lailatul Qadar. Kita berdoa semuanya kepada Allah, semoga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar itu ya. Karena tadi malam Lailatul Qadar itu memiliki beberapa keistimewaan. Bahkan disebutkan tadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita sebagai umat Islam manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, waktu yang tersisa di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan berbagai ibadah ya anak-anak ya. Jadi tingkatkanlah ibadah kita di akhir malam bulan suci Ramadan tersebut. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Nah, itulah makna yang terkandung dalam surat Al-Qadar tersebut. Semoga kalian bisa memahaminya ya dan bisa melaksanakannya ya. Mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah meridhoinya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.